Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Ngaji lewat YouTube boleh, tapi dengan syarat yang ngomong di YouTube itu siapa. Kamu mesti tahu orangnya. Orangnya ada wujudnya di dunia ini. Jangan sampai dia tak berwujud. Diberitakan ada seorang, itu nggak betul. Yang suaranya aneh-aneh itu bukan orang itu. Jangan sampai antum belajar nama guru kamu siapa? Naruto. Saya ceramah seminggu di Kuala Lumpur, jamaah titip salam. Anak-anak kecil, Ustadz mau ke Kuala Lumpur ya? Iya, tolong titip salam sama Upin Ipin ya. Saya di Malaysia, saya nggak ketemu. Upin Ipin itu fiktif, nggak ada orangnya. Jadi kalau belajar sama siapa? Sama Ustadz Somad. Ustadz itu ada wujudnya, ada. Ini orangnya, ini nomor HP-nya. Kalau nggak paham bisa ditanyakan. Ustadz dalam ceramah Ustadz yang judulnya ini saya nggak paham artinya apa. Kalau begitu modelnya bisa. Sedangkan media itu sebagai alat saja, boleh. Tapi kalau nggak jelas orangnya, saya dengar Ustadz Idrus Ramli. Ustadz Idrus Ramli itu ada orangnya. Bukan Ustadz Alam Ghaib. Ada nyata. Sama Ustadz Ade Hidayat ada orangnya. Sama Ustadz Fulan ada. Ada namanya turuqut tahammul wal ada. Tahammul wal ada. Download, ada, upload. Turuk cara. Cara mendownload hadis dan mengupload. Cara mengambil hadis dan mengajarkan hadis. Yang paling tinggi nomor 1 adalah as-sima, as-sama, dengar. Terbagi kepada 2. Yang pertama haddatsa, yang kedua akhbar. Muridnya dengar, gurunya membaca hadis. Maka saat itu muridnya meriwayatkan haddatsani syaikhi. Muridnya membaca satu, gurunya ngangguk-ngangguk. Gurunya diam, tapi dia setuju isinya. Maka muridnya meriwayatkan akhbarani syaikhi. Ini paling tinggi, dengar. Paling tinggi. Tapi ada pula modelnya ijazah. Ijazah. Ijazah itu aku ijazahkan kepadamu kitab Sahih Al-Bukhari. Itu ijazah. Ada pula modelnya munawalah. Nawalah itu diambilnya kitab nih, diberikannya. Diterima sama si murid. Nawala yunawilu munawalah, memberikan. Ada munawalah ma'al ijazah. Aku berikan kitab ini kepadamu, aku ijazahkan. Tapi yang paling rendah, paling bawah adalah apa yang disebut dengan wijadah. Wijadah. Dari kata wajada. Wajada. Manjada, wajada. Wajada artinya nemu. Pergi ke perpustakaan. Pas duduk-duduk, nemu hadis. Kau dapat hadis ini dari mana? Dari buku. Wijadah. Nah, begitu juga kalau orang nemu hadis. Tapi kalaupun ketemu di internet, kalau bisa, kamu wijadah ketemu hadis di mana? Di Sahih Bukhari, kan enak bunyinya. Kamu nemu hadis ini di mana? Di Google, kan enggak enak. Jadi paling tidak saya nemu hadis ini di website websitenya terpercaya, Ahlu Sunnah punya, dan di terjemahnya ada HR Al-Bukhari. Boleh, bukan berarti nggak boleh. Wijadah, cuman kualitasnya rendah. Dikhawatirkan dia salah baca, salah paham. Tapi kalau sama tadi, memang dia dengar. Ada lagi qiraah. Ada sima, ada qiraah, ijazah, munawalah. Paling bawah adalah wijadah. Sekarang banyak orang wijadah, buka-buka kitab ketemu wijadah. Browsing-browsing di internet, wijadah. Tapi sebaiknya dia tanya ke guru dulu. Bisa bayangkan, Nabi punya guru, sahabat punya guru, tabi'in punya guru, ulama punya guru. Antum bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan ulama, bukan tabi'in. Mau belajar sendiri, nggak punya guru. Bagaimana kita bisa memahami dengan baik, gitu kan? Nah, jadi prinsip utama dalam belajar, pertama, mesti ada guru yang memahamkan kita. Baik. Kemudian siapa guru-guru yang baik itu? Nabi SAW menjelaskan, lihat, kalau tadi Nabi gurunya malaikat Jibril, Nabi mengajarkan pada sahabat, sahabat gurunya Nabi, sahabat mengajarkan pada tabi'in, tabi'in gurunya sahabat, kemudian tabi'in mengajarkan pada generasi setelahnya. Nah, runtutan orang-orang yang mengajarkan ini, kalau orang-orang belajar dari Nabi, disebut oleh Nabi di hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 233, rawinya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat di ujung hadisnya, lihat kalimatnya, wa innal ulama'a warathatul anbiya, dan sungguh para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya la yurithu dirhaman wala dinaran walakin yurithul ilman. Lihat, dan sungguh para nabi itu tidak mewariskan dirham dan dinar. Tidak ada harta dunia yang diwariskan oleh para nabi dan rasul.
Tapi mereka mewariskan ilmu. Mewariskan ilmu. Jadi Nabi mewariskan ilmu pada para sahabat. Sahabat mewariskan ilmu kepada para tabi'in. Tabi'in mewariskan ilmu. Nah, pewaris ilmu ini disebut kemudian oleh Nabi langsung dengan ulama. Jadi ulama itu pewaris para Nabi. Nah, sekarang warisan Nabi itu ada pada para ulama. Ulama itu yang mengajarkan kita ilmu. Jadi kalau antum ingin belajar tentang yang benar, tersambung kepada Nabi, maka cari dari yang ulama. Apa ciri ulama? Quran surah 35 Fatir. Ya, dari ayat 27 sampai dengan ayat 29 itu. Posisi paling kanan sebelah bawah. Saya langsung ke inti ayatnya saja. Lihat kalimatnya, lihat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ketika Allah menyebutkan kalimat ulama, tidak menyebutkan ciri pintarnya, karena ulama itu sudah pasti pintar. Makanya jamak dari alim, alim itu pintar. Alim itu pintar, lawannya jahil, bodoh, tidak banyak pengetahuan. Kalau sudah punya pengetahuan alim, jamaknya ulama. Tapi ketika disebutkan ciri ulama oleh Quran, tidak sekadar pintar, tapi khasyah, yakhsyallaha. Kepintarannya bisa menuntun ia untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Awas hati-hati. Jadi kalau antum ingin cari guru, ya baik secara langsung ataupun lewat media perantara ketika tidak mendapatinya. Ada yang lewat YouTube tadi karena tidak bisa langsung bertemu dengan yang bersangkutan misalnya. Ada yang lewat perangkat yang lainnya. Silahkan. Ma la yu'khadhu kulluhu la yutraku kulluhu. Hal yang tidak bisa diambil seluruhnya, setidaknya jangan tinggalkan sebagiannya. Ada wasilah, ambil. Sekarang teknologinya luar biasa, bisa pakai Skype, bisa live dan sebagainya, bisa nanya langsung, silahkan. Jadi boleh kita, gak ada masalah di situ. Walaupun barangkali nanti ada hal-hal yang belum dipahami, mesti disempurnakan di situ. Tapi poinnya adalah, kalau anda mencari guru-guru, maka carilah kata Quran yang punya rasa takut kepada Allah. Jadi ilmunya membuat dia takut kepada Allah, bukan sekedar pintar. Kalau yang pintar banyak, non-muslim pun ada yang pintar, bahkan hafal Quran. Orientalis itu pada pintar. Tatkala seorang tidak memiliki ilmu yang cukup untuk menyaring, maka dia harus menyaring sumbernya. Dia harus benar-benar ketat dalam menyaring sumber ilmunya. Misalnya kira-kira orang ini yang kita dengar pantas nggak diambil ilmunya. Kalau dia tahu pantas, maka silakan dia dengar. Kita manfaatkan media sosial untuk mendengar ceramah-ceramah di YouTube dan media sosial yang lainnya. Tapi kalau kita ragu, kita tidak tahu tentang keilmuannya, hanya terpukau dengan retorikanya atau terpukau dengan cara penyampaiannya, maka ini kesalahan yang sangat fatal. Ya, kesalahan yang sangat fatal. Karena itu agama. Dan ilmu itu agama dan harus orang hati-hati. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sebenarnya ilmu itu adalah agama, maka lihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Kita saja kalau berobat pilih-pilih dokter, kita kalau saja belajar bahasa Inggris pilih-pilih guru, ya apalagi belajar ilmu agama, ya. Kita bergaul dengan orang dengan cara yang baik. Ya, kita bergaul dengan siapa saja, tetapi untuk mengambil ilmu kita harus selektif. Ya, karena ilmu tersebut akan bercokol dalam diri kita dan menjadi sumber keimanan kita. Nah, kalau ternyata salah beriman, salah berkeyakinan, salah memahami hukum, nah ini berbahaya. Maka tidak mengapa mengambil ilmu dari media sosial, dari YouTube dan yang lainnya, tapi harus selektif benar-benar dalam memilih sumber narasumbernya. Karena sekarang semua orang hobi berbicara. Orang bisa bukan tidak berilmu kemudian diviralkan, ditenarkan. Sangat mudah sekarang, ya. Bahlul jadi dai bisa ya. Oleh karena seorang hati-hati, dia harus selektif dalam narasumber. Kalau dia sudah selektif, silakan dia menuntut ilmu dan tidak ada yang maksum. Siapapun ustadznya tidak ada yang maksum. Saudaraku yang Masya Allah, ya, itu orang istimewa begitu. Dari tidak sholat menjadi sholat, pengen tahu sholat. Belum ketemu guru, coba cari di YouTube dan sebagainya. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga dimuliakan Allah. Insya Allah, cara sholat yang anda pelajari dari YouTube itu adalah benar. Kalaupun ada perbedaan, itu memang ada perbedaan ulama, tapi tidak pertentangan. Anda tidak usah khawatir, insya Allah sah sholat anda. Anda amalkan dulu. Jadi anda mengambilnya karena anda belum tahu. Anda tidak ngerti perbedaan madhab, anda tidak ngerti madhab syafi'i, anda baru. Yang penting anda sekarang jalankan dulu seperti itu. Ini adalah secara umum dulu. Tapi lebih dari itu, setelah itu kami beri sampaikan bahwasanya agar anda mudah di dalam belajar, maka tidak cara seperti itu saudaraku. Agar tidak bimbang. Coba. Kalau anda dengan perbedaan itu sudah susah anda menghafalnya. Apalagi itu adalah insya Allah benar. Mungkin yang satu madhab Hanafi, satu Maliki, satu Sambali. Sebetulnya itu sah kalau anda bisa, tapi susah bagi anda. Maka nasihat yang kami sampaikan, anda ambil satu madhab. Madhab Syafi'i karena ada di Indonesia. Itu mempermudah bagi anda. Kenapa? Di saat anda tidak paham di majelis ini, anda pindah ke majelis sebelah, anda bisa menyambungkan ilmu anda. Artinya tidak semua kebenaran itu bisa diterapkan di sebuah tempat. Misalnya kalau saya mengajar 4 madhab. Di sini saya ajarkan madhab Syafi'i. Di Masjid At-Taqwa saya ajarkan madhab Hambali. Kemudian di Masjid Urus saya ajarkan madhab Hanafi. Kemudian di Masjid Al-Imam yang ada Majalengka saya ajarkan madhab Malik. Kira-kira jamaah sana ketemu sini gimana kalau bermasalah? Beda. Nggak mudah menghafal, susah menghafal. Biarpun madhab itu benar semuanya itu insya Allah. Cuman untuk memudahkan kita adalah satu madhab. Ada seorang bertanya, apakah boleh kalau saya ingin mengamalkan sholat dengan 4 madhab?
Sebagai orang awam begini, saya sampaikan, kalau Anda bisa melakukan sholat 4 madhab, Anda profesor, bukan orang awam, wahai saudaraku. Boleh enggak mengamalkan amalan-amalan yang diperoleh lewat internet? Karena ngajinya juga lewat internet. Belum pernah hadir majelis. Ini banyak terjadi karena tidak semua ibu-ibu diizinkan suaminya keluar rumah. Dan tidak semua ibu-ibu punya waktu untuk keluar rumah ikut pengajian. Akhirnya dijembatani oleh media online, entah WhatsApp, entah Facebook, entah Instagram, entah YouTube dan lain sebagainya. Ikut kajian ada amalan, boleh enggak diamalkan? Boleh enggak diamalkan? Jawabannya, nah kalau sudah diajarkan sama ustadznya lewat YouTube, ya berarti ustadznya sudah mengajak orang untuk mengamalkan. Amalkan, tapi kamu harus mengamalkan sesuai petunjuk ustadznya. Contoh, ada orang jual obat, ada Nuralgin, ada Prokol, ada Ultrafu, ada Bodrek, ya boleh enggak diminum? Boleh, tapi sesuai petunjuk dokter atau petunjuk aturan pakai yang ada di situ. Ada orang minum obat yang dijual di apotek sehari seharusnya 3 kali setelah makan. Dia minum sehari 200 butir tanpa makan. Boleh enggak? Enggak boleh. Namanya berobat atau bunuh diri? Bunuh diri. Kenapa? Enggak sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh tulisan yang ada dalam obat. Sama dengan yang di YouTube, Instagram dan sebagainya. Ustadznya ngomongnya apa? Jangan kamu rubah. Cek betul, kalimatnya harus benar. Jangan cuman kedengarannya, saya dengarnya begitu. Cek benar enggak nih kamu dengarnya ini? Sesuai enggak yang kamu baca dengan apa yang kamu dengar? Tanya sama temannya lagi, betul enggak doanya seperti itu? Jangan sampai salah teks. Ya, salah teks atau salah jumlah. هذا يختلف بحال هذا الشخص. أما أولا فإن الأصل في طلب العلم التلقي عن أهله مباشرة بالملازمة لهم والجلوس والسماع منهم، وهذا أمر لا يتمكن منه كل شخص أو لا يتمكن منه في كل وقت، قد يتمكن في بعض في وقت دون وقت. فليتق الله عز وجل ما استطاع، وليجعل لنفسه حظا من مجالسة أهل العلم والقرب منهم وأخذ العلم عنهم والتأدب بآدابهم، وما لم يتيسر له من ذلك فليأخذه من خلال الوسائل الحديثة. وهذه الوسائل الحديثة حفظت علوما كثيرة، وإذا كانوا قديما يقولون يموت العالم ويبقى كتابه، فإنه في زماننا هذا نقول يموت العالم ويبقى صوته. فكثير من العلماء قد ماتوا لكن أصواتهم التي تحمل علوما موجودة. فتسمع الآن في دروس علمية للشيخ ابن باز رحمة الله عليه بصوته وغيره من أهل العلم، تسمع الدروس التي كان يلقيها والشروحات التي كان يلقيها تسمعها بصوته. وما من شك أن من يسمع الدروس العلمية لهؤلاء الأكابر لن يعرض له ما ذكره السائل من شبه أو نحو ذلك، لأن علومهم علوم صحيحة وعلوم راسخة وكلامهم كلام محقق، ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. فإذا يسر الله لهذا السائل سماعا مستمرا لهؤلاء الأكابر من مات منهم ومن هو حي، والاستفادة من علومهم، فإنه سيحصل بإذن الله تبارك وتعالى خيرا عظيما. لكن لا يكتفي بذلك، بل عليه أن يحرص على الملازمة لأهل العلم بالجلوس إليهم والسماع منهم مباشرة والقرب منهم والاستفادة من أخلاقهم وآدابهم وتعاملاتهم، ويجتهد من ذلك أو في الإتيان من ذلك. يقول بأنه يتابع بعض المحاضرات والدروس العامة عن طريق النت. هل يدخل هذا يا شيخ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا غشيتهم الرحمة؟ له نصيب من الأجر، لكن ليس كالذي يكون في المسجد. الذين يعملون هذا العمل في المسجد أفضل، وإذا عمله خارج المسجد فله الأجر، ولكن ليس مثل أجر من كان جالسا في المسجد.
الحج بسيوني من اندونيسيا. الشيء الذي أذهب ببسيوني إلى اندونيسيا وهو اسمه هناك، يقول أي مكان من سابقة، دروس سابقة، أي مكان عند الشخص الذي يتعلم إلى شيخ بوسيلة الإنترنت مثلا، هل هو من متعلم ذلك الشيخ ومن طلابه؟ وهل يجوز له أن يعمل كل ما ألقى الشيخ من أنواع ذكر في درسه بغير إجازة منه؟ افتونا بالجواب. نعم، يقول أيها الأخ بسيوني، الحاج بسيوني، التعلق القلبي هو الفاصل في القضية، فإن صدق في تعلق قلبه فهو تلميذ، ثم إن هذا التلميذ يتلقى عن الشيخ بأي واسطة وبأي وسيلة، فما ذكرته من وسيلة الإنترنت فهي أيضا وسيلة من الوسائل التي يتم بها البلاغ والاتصال بالشيخ، فما يتعلمه على يديه عبر ذلك فهو يعد فيه تلميذا له، ويعد آخذا متلقيا عنه بحسب ما يقر في قلبه من مودة ذلك الشيخ من أجل الله تعالى، ومن محبته في الله سبحانه وتعالى، ومن اعتقاده في ما يلقيه من منهج الله جل جلاله وتعالى في علاه. بحسب ذلك يكون معنى من الارتباط في التلمذة والتلقي، ويبقى فقط بركة اجتماع الجمع بين الروح والجسد في دولة الأشباح، فيكون هناك أيضا عند التلاقي الأجساد مع الأرواح معنى طريف وظريف يدركه هؤلاء المجتمعون على وجه الخصوص، ثم لا يحرم من أصل خيره من كان بعيدا بحسب قوة نيته، وتبقى الخصوصية فيما يسر الله تعالى من ذلك الاجتماع، وإن كان الأمر ليس على إطلاقه في الاستفادة.